tentang pemberdayaan masyarakat, pertanian, nelayan, dan peternakan. Kiprah Indonesia hadir setiap Kamis sampai dengan Minggu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kiprah Indonesia. Sebenarnya awal dari mulainya bisnis kuliner ini namanya pemberdayaan penggerak Indonesia. Entrepreneur itu kan sederhananya kewirausahaan. Yang tadinya tidak mungkin ternyata mungkin. Kiprah Indonesia. Baik pendengar, untuk Anda semuanya, kita beralih ke program berikutnya, ada Kiprah Indonesia ya. Untuk Sabtu 11 Februari 2023 yang mana sudah kedatangan tamu kita untuk sore hari ini pendengar ya. Kita sapa dulu nih. Ada siapa sajakah di sini pendengar? Ada mana tadi ya? Oke, ada Randi Saputra, ada Rilma Sania Hanifah. Iya. Oke, nah ini kalau Randi Saputra ini adalah wakil satu apa tadi? Wakil 1 Bujang UIN Raden Fatah Palembang 2022 Kak. Oke, kalau Rilma sendiri? Kalau Rilma sendiri harapan 3 Bujang Gadis Raden Fatah 2022. Nah ini kalau boleh tahu kayaknya kenalan dulu deh ya. Kalau belum kenal kata orang sih maka tak sayang ya. Iya benar Kak. Oke, boleh silakan perkenalkan diri, ladies first atau Ladies first? Ladies first ya. Oke. Oke, halo semuanya. Nama saya Rilma Sania Hanifah atau akrabnya dipanggil Elma. Saya dari Bujang Gadis UIN Raden Fatah Palembang tahun 2022. Oke, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Randi Saputra. Saya dari Ikatan Bujang Gadis UIN Raden Fatah Palembang 2022. Oke, nah ini ceritanya bisa apa namanya ajang apa nih namanya? Ajang Bujang Gadis. Bujang Gadis ini Iya. memang ini ya apa namanya ada semacam program di kampus itu. Iya, jadi kayak semacam pemilihan Kak. Pemilihan untuk menjadi duta pendidikannya UIN Raden Fatah Palembang gitu Kak. Dan ini sudah berlangsung berapa lama kalau boleh tahu? Kalau berlangsung itu mungkin ini udah yang ke berapa ya Kak? ini dari 2017. 2017. Iya. Oh, Udah lama Kak. sudah lumayan ya kalau Iya. 2017 ke 2022. 2022. Hitungannya berapa tahun? 5 tahun ya? Iya, tapi vakum pas pandemi Kak. Oh iya Pandemi kan. bener. Jadi mungkin ini yang yang kelima, harusnya kelima, 6 iya. kan? harusnya ke-6. Iya, tapi karena terhenti. vakum pas 2020 jadinya 5. Iya. Cuma 2020 yang vakum. Iya, Iya, karena 2021 masih ada Kak. 2021 diadakan lagi. Nah, kalau kita flashback ke masa pandemi ya. Pada saat masa pandemi itu 2020 kan benar-benar vakum. Kemudian 2021-nya dimulai lagi untuk pemilihan ini. Apakah pada waktu itu secara online atau tatap muka? Tetap tatap muka Kak, tapi dengan mematuhi protokol yang ada. Oke, berarti memang pelaksanaannya tetap tatap Iya. muka ya. Syaratnya sebenarnya apa sih untuk menjadi Bujang Gadis ini? sebenarnya yang pertama yang harus kita kumpulkan itu keberanian dulu Kak. Iya, Benar. Keberanian dulu untuk keluar dari zona nyaman, baru deh bakalan ngalir gitu aja gitu dengan skill yang kita punya. Oke, kalau Randi sendiri gimana ya? Ada modal apa gitu kira-kira? Kalau kata orang uji nyali ya, benar gak sih? Iya benar, salah satunya sih Kak. Tapi kan kalau misal di pageant sendiri kan ada 4 aspek Kak. Yang pertama kan brain,
brave, be happier, dan beauty. Oke. Nah, jadi keempat itu tuh mungkin salah satunya yang harus dimiliki juga Kak. Syaratnya ya Kak ya. Oke. Kalau untuk cewek sebenarnya kayak beauty ya. Kalau cowok apa sih namanya? Brain Tetap behavior beauty tapi kayak Tetap penampilan gitu artinya Kak. tetap berlaku lah ya. Iya. Oke, nah kita menuju tema ini pentingnya peran generasi muda dalam melestarikan kebudayaan bangsa. Ini sebenarnya ada apa dengan tema ini? Boleh siapa yang mau jelasin? Mungkin dari Randi Kak. Oke, boleh dengan Randi dulu ya. Seperti yang kita ketahui nih Kak, kita kan sekarang udah di era 5.0 yang mana teknologi itu semakin canggih Oke. dan budaya asing yang masuk ke Indonesia itu semakin gampang juga. Nah, gimana peran kita sebagai pemuda penerus bangsa yang pastinya agent of change Kak, bisa mempertahankan budaya daerah kita sendiri di tengah gencaran budaya asing yang masuk ke dalam Indonesia ini Kak. Oke. Terus? Kemudian karena menurut Randy pribadi budaya daerah itu harus dipertahankan dan sangat penting. Karena sebagai senjata maupun identitas nih dari kita sendiri untuk diakui serta dibanggakan sampai ke dunia gitu Kak. Dunia, oke. Sampai keluar Indonesia lah ya. Iya Kak. Jadi kita mungkin bisa bangga dengan budaya-budaya asing yang masuk seperti dance dan lain-lain sebagainya, musik-musik dari luar. Tapi itu kalau misal kita ambil contoh Kak, kita keluar negeri nih, keluar negeri, terus kita jagonya di bidang dance K-pop lah taruhlah misalnya Kak ya. Di luar masih ada yang lebih bisa lagi dari kita, gitu, bener ya Kak. Nah, kalau misalkan kita jago tari daerah misalnya atau musik daerah, orang luar sudah pasti tidak bisa kan seperti kita. Jadi ini merupakan salah satu senjata untuk kita untuk diakui oleh orang luar gitu Kak. Oke. Karena kalau sekarang kan anak-anak muda lebih ini ya, katanya sih keren ya dengan bener, Kak. dengan mengopi budaya asing tadi ya. Salah satunya kan K-pop nih ya. Demam Korea kan. Iya, balik lagi karena kan ini kan udah masuk era globalisasi ya Kak. Jadi semakin mudah kita itu menerima informasi dari budaya luar. Bener. Nah, dan orang-orang juga lebih masyarakat umum terutama generasi muda zaman sekarang itu lebih memilih untuk atau bahkan lebih bangga dengan budaya asing dibandingkan dengan budaya kita sendiri. Bener. Gitu. Jadi kalaupun seperti Elma aja Kak, biar lebih Elma. akrab gitu. Iya. Kalau seperti Elma sendiri, Elma memandang generasi muda sekarang ini gimana sebenarnya? Kalaupun berdasarkan yang adanya masuknya budaya-budaya asing tersebut. Iya Kak, jadi kan generasi muda zaman sekarang itu lebih memilih atau lebih bangga dengan budaya asing yang masuk begitu. Nah, kan ini sangat disayangkan sekali kalau misalkan mungkin mereka tidak ada salahnya ya Kak untuk kita dengan Menerima, mencintai, menghargai atau bener. menghargai budaya asing. Atau apa ya? Katakanlah menerima lah ya sebenarnya. Menerima atau memakai produk asing. Nah, itu tidak tadi. ada yang salah. Karena manusia sendiri itu kan manusia yang berkembang merupakan manusia yang bisa beradaptasi sesuai dengan zamannya ya Kak. Iya, benar. Tapi alangkah baiknya kalau kita tidak melupakan budaya asli kita. Nah, lebih baik lagi kalau kita bisa memfilter budaya asing yang masuk, jangan sampai budaya asing ini merusak nilai-nilai ideologi bangsa begitu Kak. Oke. Kalau menurut pandangan Elma atau apa tadi namanya? Randi ya. Iya Kak. Elma atau Randi lah ya. Memang kalau bisa dibilang sebenarnya ya memang imbas dari majunya teknologi, salah satunya ke generasi yang milenial lah ya, milenial atau generasi Z ya sebutannya. Generasi Z ini imbasnya itu apakah sudah terlalu
apa ya, terlalu sudah melampaui batas, atau sebenarnya masih ada bisa hal-hal yang bisa diselamatkan menurut Elma atau Randi bagaimana? Tentunya masih banyak sekali hal yang bisa diselamatkan. Ya, contohnya seperti Bujang Randi sendiri. Oh gitu. Bagaimana Bujang Randi pengalaman? Sebagai contohnya ya. Oke, kemarin Kak, hari Kamis kemarin kan Randi sempat menjadi pembawa acara di salah satu acara panggung daerah di Kota Randi kan, di Prabu Muli. Nah, di sana kan dihadirin oleh anak-anak SD. Ya, tentunya anak-anak SD itu salah satu calon generasi muda lah ya. Benar. Yang penerus bangsa. Terus Randi sedikit coba tanya kan sama anak-anaknya. Kira-kira setelah melihat penampilan dari kakak-kakaknya yang nari, terus nyanyi lagu daerah, kira-kira ada nggak ketertarikan buat belajar terus mau gitu. Terus mereka bilang ada yang mau kan, tapi masih banyak ternyata Kak yang tidak mau gitu Kak, dengan alasan malu, terus bilang masa sih Kak cowok nari gitu. Nah, padahal kan tari tradisi itu sebenarnya kan harus ada penari cowok dan penari cewek. Benar. Jadi kalau misal penari cowoknya hilang, otomatis estafet tradisi tadi itu terputus Kak di situ. Tidak sempurna. Iya. Kalau Randi sendiri sih sebenarnya Randi ini salah satu penari cowok juga Kak. Oke. Itu kalau boleh tahu tari apa tuh? Kalau Randi mempelajari banyak-banyak tari masih daerah Prabu Muli Kak. Misalnya tari Iban-Iban, itu tari pembauran bujang gadis kan. Kemudian tari pembauran misalnya Zapin Kemintul. Terus ada juga tari garapan kayak Betunak Betulunggawi atau dan masih banyak lagi Kak. Nah, itu kalau dilihat kan tadi ada tari apa, bujang gadis? Iya, pembauran Iban-Iban. Dan memang harus ada bujang gadis ya? Iya, benar Kak. Nah, itu tadi. Memang kadang-kadang gini loh Randi ya, tidak hanya untuk generasi yang sekarang, generasi yang lama pun kadang-kadang ada yang belum open minded soal penari cowok. Benar. Karena kalau ke cowok terjun ke dunia tari itu dianggap apalah gitulah ya. Masih ada semacam apa kalau kita membeda-bedakan tuh rasis. Iya masih bukan rasis. Kayak masih asing atau awam gitu ya Kak. Iya. Kayak ada semacam ini apa, bukan mainan cowok gitu kan. Benar. Padahal kalaupun katakanlah untuk budaya Indonesia sendiri itu kan beragam nih. Dan kalau kita mengulik beragam tarian, bahkan di Indonesia bagian timur hampir rata-rata cowok loh. Iya, bener kan? Iya. Yang kayak di daerah Jayapura, daerah Irian itu justru banyak ini ya tarian lebih ke cowok ya. Iya Kak, benar. Bukan ceweknya mungkin sekian persen ya, tapi dia kayak tari perang gitu kan, benar-benar tari perang kan. Sementara kita yang di Indonesia Barat kayak semacam mendiskreditkan kalau cowok ikutan nari agak-agak gimana gitu ya kesannya. Tapi memang tidak bisa kita salahkan juga bahwa sebenarnya pun di Jawa kayak toko-toko pewayangan, ya kan, kayak Gatot Kaca, terus juga apalah toko-toko pewayangan itu kan ada yang memang harus cowok loh, harus cowok. Dan kadang-kadang memang ya ada yang karena tidak ada penari cowok, akhirnya cewek jadi Gatot Kaca. Pernah lihat nggak sih? Iya. Pernah Kak, pernah. Nah itu tadi ya mungkin. Nah kalau Randi sendiri memang semacam memecahkan paradigma itu ya mungkin. Iya. Yang argumen kalau misalkan penari cowok itu ya tanda kutip lah Kak. Oke, kalau Randi memang membuktikan bahwa ini sebenarnya hal-hal yang perlu diperbaiki tadi ya. Karena dari justru anak-anak SD pun akhirnya merasa ini bukan tujuan ya. Iya. Tapi kalau dari Elma sendiri gimana Elma? Kalau Elma melihat penari laki-laki atau bagaimana Kak? Kalau Elma sendiri untuk ininya
pengaplikasian masalah Oh ini. begitu. Sebenarnya banyak sekali Kak ya upaya kita sebagai generasi muda itu dalam melestarikan budaya. Nah, kurangnya menurut Elma ya Kak, Ya, ya. banyak sekali kayak stigma yang awam untuk Nah, itu laki- tadi stigma itu ya yang Iya. harus kita ini. Iya. kan. untuk penari laki-laki itu berarti menandakan kalau kurangnya masyarakat dalam mengenal budaya itu sendiri. Nah, jadi upaya-upayanya Elmo sudah rangkum nih Kak, ada 5 upaya Oke, dalam oke. melestarikan kebudayaan bangsa. Kebudayaan bangsa, Yang oke. pertama itu ada mengenal budaya, mengenal kebudayaan bangsa. Kan Kak, seperti tadi yang Kakak bilang pertama kali kita ketemu tak kenal maka tak sayang kan. Benar. Iya. Ya, gimana kita mau sayang sama budaya kita atau bahkan cinta kalau kita tidak Tahu. kenal dulu, tidak Iya. tahu dulu. Iya, iya, Tidak- iya, benar, nah, benar, benar. dengan kita kenal dulu, kita akan timbul ketertarikan untuk mempelajari budaya. Sudah itu akan lama-lama akan timbul cinta akan budaya. Nah, sama Kak, kayak kita kan mencintai seseorang begitu, kita akan timbul rasa ingin memiliki, rasa ingin menjaga. Nah, begitu juga sama seperti kita mencintai budaya. Akan ada rasa kepemilikan, menjaga serta melestarikan budaya itu. Oke. Yang oke. kedua tadi ada mencegah bagaimana kalau negara kita ini kebudayaan negara kita ini tidak diakui oleh negara asing, terutama negara tetangga. Nah, seperti jika kita telah mencintai, otomatis kan kita tidak ingin kehilangan ya Kak. Iya, Otomatis iya, kita benar, ingin menjaga budaya tersebut biar tetap milik kita benar, begitu. benar. Nah, jadi gimana caranya budaya kita tidak diakui oleh bangsa asing. Jadi kita harus melestarikan budaya tersebut begitu. Kemudian yang ketiga ada kita harus merasa bangga dengan budaya kita sendiri. Nah, gimana caranya? Dengan cara mungkin menggunakan produk dalam negeri, begitu, oke. atau menggunakan bahasa daerah begitu, menggunakan bahasa kebangsaan Indonesia. Kemudian ada tadi baru 3 ya? Iya. Iya. Nah, kemudian ada Ya, lanjut Ilma. kita melahirkan kesadaran bahwa kita harus generasi muda ini harus melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, kita harus menanamkan kesadaran, begitu Kak. Kemudian ada yang terakhir memperkenalkan kebudayaan kita pada dunia luar. Nah, ada banyak itu tadi, sekali iya. cara memperkenalkan kebudayaan kita terhadap dunia luar. Nah, apa sih pentingnya memperkenalkan budaya kita dengan dunia? Pada dunia begitu, itu merupakan salah satu kebanggaan tersendiri Benar. Iya. bagi kita bangsa Indonesia jika dunia tahu akan keindahan budaya Budaya kita. kita. Keanekaragaman Iya. budaya kita. Iya, Nah, iya. selanjutnya itu juga menjadi harmonisasi antar negara Kak. Jadi nggak bakal kejadian lagi tuh kejadian kemarin-kemarin yang dimana ada negara tetangga mengambil Mengklaim. mengklaim, mengakui banyaknya Budaya kita. budaya kita. Yang diakui. Nah, jadi itu juga termasuk salah satu harmonisasi antar negara, begitu. Jadi nggak cekcok lagi atau ribut lagi Iya sih, gitu. iya sih. Memang ada beberapa ini ya, kalau kita mengulik berita-berita yang kemarin, ada beberapa negara yang mengakui beberapa Bener, Kak. kayak reok, Reok, Kayak terus songket itu ya. songket, batik, Iya batik. terus juga wayang kalau nggak salah ya. wayang, Banyak Kak. Pernah juga itu lagu apa ya, lagu yang diakui juga itu ada. yang Soleram ya. Iya, Lagu kalau nggak salah Soleram Sole- itu diakui oleh Banyak negara banget, tetangga Kak. kalau nggak salah, itu katanya punya dia itu Tapi ya. nggak heran sih Kak kalau misalkan negara kita ini banyak sekali yang mengklaim budaya negara kita ini banyak sekali yang Karena mengklaim. kita satu rumpun sebenarnya ya. Dan apa ya? Dan emang budaya kita kan emang banyak dan Benar. itu tadi peran kita tadi Kak sebagai pemuda untuk mempelajari dan mengetahui oh ini punya kita gitu loh. Jadi nggak diambil sama orang lain. Gitu. Berarti memang harus kayak salah satunya dari Elma sama Randi sendiri memang harus benar-benar apa ya, semacam oh ini benar-benar budaya kita dan
caranya ya kita harus tahu seluk-beluknya juga ya. Benar, Iya. yang tadi mengenal dan mempelajarinya kan. Nah itu tadi. Kalau apa namanya, salah satunya juga untuk bahasa daerah ya. Iya. Kadang-kadang gini loh ya Elma, Randi, ada yang malu berbahasa daerah. Pernah nggak sih ngerasa begitu? Iya sih. Ada sih pasti. Ada. Iya. Akhirnya apa? Begitu dia ke kota lain ya, yang di luar Palembang nih ya, di luar Palembang, dan akhirnya dia bergaya dengan bahasa daerah yang didatangkannya. Sebenarnya tidak salah sih sebenarnya ya, tapi alangkah baiknya kalaupun memang bangga dengan daerah lain, harus bangga juga dengan daerah sendiri. Gitu. Harus melestarikan bahasa Nah itu daerah tadi. sendiri. Iya. Kalau Randi sendiri kan dari kota luar ya Kak. Kota luar ke sini, terus bahasanya juga sedikit berbeda Agak kan. berbeda, benar, Iya. benar, agak berbeda. Ada beberapa bahasa. Kalau Randi pribadi tetap biasa. Kalau misal campur-campur gitu loh Kak. Iya. Karena juga kan mungkin ada teman-teman yang nggak ngerti gitu sama bahasa daerah kan. Jadi kita menghargai dengan menggunakan bahasa yang ada di sini iya, gitu yang ya. mereka ngerti gitu. Iya. Nah kalau apa namanya, semacam ada untuk apa, pelestarian kebudayaan ini, sebenarnya kalau dari acara Bujang Gadis UIN ini sendiri sebenarnya perannya kemana itu? Kalau untuk acara ini sendiri itu Kak, perannya kan yang pertama itu sebagai brand ambassador Duta Pendidikan. Oke. Duta Pendidikan dan Kebudayaan Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Otomatis kita harus mengetahui apa-apa tentang UIN Raden Fatah, tentang pendidikannya. Kemarin juga kami saat pemilihan Iya. Mengangkat panitia tema, mengangkat iya. tema The Malay Peninsula. Iya, Malay Peninsula. Kak. Apa tuh artinya? Semenanjung Malaya. Semenanjung Malaya. Temanya itu, kemarin? Iya, itu juga salah satu, menurut saya Kak, itu salah satu bentuk dari pelestarian budaya. Budaya Melayu. Ya, jadi kayak Melayu itu tidak akan hilang di bumi gitu ya. Tidak akan hilang Melayu dari bumi gitu ya. Iya. Ada apa namanya, benar nggak sih? Malay Tidak akan hilang Melayu. Takkan Melayu hilang di bumi. Takkan Melayu hilang Melayu di bumi. Itu kalau nggak salah pernah dengar dari apa ya? Dari Datuk. Iyet Bustami ya, benar nggak sih? Ada lagunya emang Kak, ada lagunya. Takkan Melayu hilang. Nah, itu Randi pinter. Baik. Oke, untuk Randi sama Elmah nih, sebenarnya nih ya peran digitalisasi sekarang ini ada pengaruh nggak sih untuk melestarian kebudayaan daerah sendiri? Pastinya ya. ada. Kalau misalkan ya Kak, bangsa lain dengan mudahnya mempromosikan bangsa kita sehingga kita terdoktrin, sehingga budaya kita tercampur begitu. Kita juga sebenarnya bisa dong mempromosikan budaya kita ke luar negeri begitu dengan mungkin internet atau media sosial yang kita punya. Oke. Itu tadi Kak yang seperti kata Randi. Budaya daerah kita itu sebagai senjata untuk kita gitu, untuk dikenal oleh dunia, dikenal oleh orang lain, dan sebagai identitas bagi kita. Jadi orang lain tuh orang luar tuh, oh ini Indonesia loh, kayak akan budayanya. Dan juga kan kenapa sih pentingnya budaya itu? Salah satunya Kak nih, budaya itu bisa sebagai pariwisata penarik untuk orang luar gitu loh Kak. Benar. Contohnya kan kayak di Bali, bukan hanya dia kayak akan alam potensinya Kak, potensi alamnya yang itu, tapi juga orang luar berkunjung ke Bali itu tertarik karena mereka menjual budayanya Kak. Kaya budaya. Iya. Benar. Kemarin juga Randi pas kemarin ikut pemilihan Bujang Gadis di Prabu Muli, juga ngangkat speech tentang itu, kayak bagaimana cara kamu memajukan pariwisata kan? Salah satunya dengan budaya. Berarti memang harus ini ya, apa namanya? Harus istilahnya tuh hafal di luar kepala ya. Benar nggak sih? Iya Kak. Soal budaya-budaya daerah ini. Nah sejauh ini nih, kalau Elma sama Randi sendiri, ada usaha apa nih untuk di dunia digital ya katakanlah ya. Apakah Randi sama Elma sudah melakukan semacam gebrakan untuk bisa mengenalkan budaya daerah katakanlah ke Indonesia deh, budaya Sumatera Selatan ke seluruh Indonesia? Ada nggak sih gebrakannya? Mungkin salah satunya dengan kita mengikuti ajang kayak
pemilihan bujang gadis yang ada sangkut pautnya dengan budaya. Terus Duta juga kebudayaan. iya. Kemarin juga ikut pemilihan bujang gadis Prabu Muli yang tentunya harus mempelajari budaya-budaya daerah Prabu Muli. Oke. Kemudian kalau di Randi di Prabu Muli ikut sanggar Kak. Sanggar. Jadi ikut-ikut event gitu Kak. Event terus juga ngadain event juga. Mempromosikan budaya-budaya daerah. Itu salah satunya Kak. Berarti sebenarnya tanpa Randi dan Elma sadari ini sudah berjalan sebenarnya ya berarti ya. Oke. Dari Elma sendiri ada cerita apa nih mengenai gebrakan? Salah satunya ya Kak, mungkin Elma tidak mengikuti duta kebudayaan, namun Elma dengan meng-share atau contoh kecilnya saja Kak, misalkan kita pergi ke tempat pariwisata seperti Ampera begitu ya, atau semacam pantai seperti Pantai Kuta atau Borobudur, Prambanan begitu. Terus kita upload di Instagram dengan mention ada kan yang di atas lokasi. Nah, dengan begitu orang bisa tertarik, wah bagus banget nih begitu. Atau kita menggunakan pakaian adat berbahasa daerah, bangga dengan produk lokal. Begitu. Itu sudah sudah menggambarkan lah ya, menggambarkan bahwa kecintaan kita akan budaya daerah. Oke lah. Dan memang tidak bisa dipungkiri ya imbas dari kemodernan ya itu untuk pemuda ataupun generasi yang ada di Sumatera Selatan malah bangga dengan budaya di luar Sumatera Selatan. Itu kan kadang-kadang yang kok kayak berbanding terbalik jadinya ya. Iya kan. Oke. Nah, Randi sama Elma ini kita sudah di ujung ini nih. Waktu udah hampir membatasi kita nih. Baiklah. Ini terakhir deh. Kira-kira pesan untuk generasi muda agar tetap tetap di jalur untuk bisa menjadi salah satu pelopor pelestarian kebudayaan daerah. Mungkin dari Randi atau Elma dulu boleh silakan. Mungkin untuk generasi muda, ayo kita sama-sama mengorbankan semangat kita dalam mencintai kebudayaan bangsa Indonesia. Kemudian kita sebagai generasi penerus, kita di pundak kita nasib suatu bangsa Indonesia ini dipertaruhkan. Maka ayo kita lestarikan untuk kita estafetkan nilai-nilai kebudayaan ke generasi selanjutnya. Oke, Randi boleh? Oke, jadi mari kita memperkenalkan ke seluruh dunia bahwa ini Indonesia, kita kaya akan budaya dan tradisi daerah kita. Dan mungkin sedikit untuk self improvement kita sebagai mahasiswa nih, jangan takut dengan yang namanya kesibukan. Jadi terus improvement dengan ilmu baru, terus skill baru. Karena kan seperti yang kita ketahui Kak, bukan hanya yang dibutuhkan itu bukan hanya IPK tinggi, but attitude, networks and skills kita Kak. Oke. Yang pasti apa ya istilahnya memang aplikasi ke masyarakatnya ya. Oke. Jadi sebagai mahasiswa pun ada tanggung jawab ya. Ada peran. Ada perannya. Nah, ya mungkin sampai di sini dulu ya kebersamaan kita. Yang pasti terima kasih untuk kehadirannya, untuk Randi dan juga untuk Elma untuk kesempatan bisa ngobrol-ngobrol mengenai pentingnya peran generasi muda dalam melestarikan kebudayaan bangsa. Yang pasti untuk Elma dan juga Randi, mudah-mudahan apapun itu rencana ke depan, entah ada program lagi ya, program apa lagi, mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya. Amin. Oke lah, salam untuk teman-temannya yang ada di UIN ya. Siap Kak, siap. Oke lah. Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda juga ya. Kita cukupkan untuk kebersamaan kita di Kiprah Indonesia yang mana sudah menghadirkan narasumber kita ada Elma dan juga Randi sebagai kalau Randi tadi sebagai wakil 1 Bujang UIN Raden Patah Palembang 2022 dan Elma sebagai harapan 3 gadis UIN Raden Patah Palembang
2022. Yang pasti untuk Randi dan Elma sekali lagi sukses ya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah kita dengarkan tadi obrolan kita bersama tamu kita Randi dan Elma untuk kesempatan sore hari ini ya. Di Sabtu 11 Februari 2023 dalam Kiprah Indonesia. Tentunya kita akan tetap berlanjut di program berikutnya pendengar dengan informasi dan juga hiburan yang sudah kita persiapkan untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kiprah Indonesia. Sebenarnya awal dari mulainya bisnis kuliner ini namanya pemberdayaan penggerak Indonesia. Entrepreneur itu kan sederhananya kewirausahaan. Yang tadinya tidak mungkin ternyata mungkin.